Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik C.2 dengan materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan muatan pelajaran IPAS kelas 6 SD. Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terbagi menjadi dua, yaitu berupa perjuangan fisik dan berupa diplomasi atau perundingan. Adapun perjuangan yang berupa fisik antara lain: 1. Adanya pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945, ada pertempuran Ambarawa 15 Desember 45, ada Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, berikutnya ada Medan Area 10 Desember 1945, dan ada serangan umum Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949. Selanjutnya ada perjuangan diplomasi. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sherman. Hasil dari perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. 2. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Berikutnya ada Perjanjian Rohm-Royen. Diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. 2. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia. Dengan diadakan konferensi meja bundar atau KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsseven, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil KMB sebagai berikut. 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa!